Taufik ketangkep lur. Weh, akhirnya lur. Setelah Taufik rame jadi topik, akhirnya dibekuk tak berkutik. Sebuah informasi yang bikin happy. Ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolda Jabar dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Sekarang pembesar-pembesar negara sudah muncul untuk memberikan hukuman kepada Taufik. Bahkan DPR RI atau salah satu perwakilan dari DPR RI mengatakan bahwa si Taufik ini harus dikenakan pasal yang berlapis. Kita harus gunakan semua elemen hukum yang bisa untuk memberikan efek jera kepada saudara Taufik dan juga pelajaran bagi siapa saja. Ya, kita tahu bahwa di Jawa Barat misal ada ya KDM, kemudian juga dari DPR RI Hotman Paris juga turun ikut angkat berbicara. Banyak hal yang harus kemudian kita jadikan ini sebagai sebuah contoh dan juga pertimbangan-pertimbangan ketika ada orang yang ingin melakukan hal-hal buruk kepada sesamanya, baik laki-laki maupun perempuan. Coba kita lihat beberapa tayangan menarik di sini teman-teman ya, silahkan. Kami mendapatkan video penangkapan Taufik Hidayat oleh anggota Polda Jawa Barat. Pelaku kini sedang dibawa ke Mapolda Jawa Barat dan berikut cuplikannya. Alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik lihat dulu sini. Oke, clear ya. Dan untuk informasi terkini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Roni Halim di Polsek Majalaya dan Sabago Visesa di Polda Jawa Barat. Kita akan ke lokasi Polda Jawa Barat terlebih dahulu bersama Sabago. Sabago, apakah dari pantauan Anda tersangka Taufik Hidayat sudah sampai di Polda Jawa Barat? Ya, selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Pembelajaran hidup itu nggak harus kita yang alamin, Bes. Di orang lain ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita. Sumpah aku merinding parah dan aku tahu berita ini tuh dari FYP-nya KDM, Kang Deddy Mulyadi, tentang sayembara 250 juta itu ya. Akhirnya si Taufik Hidayat udah ditangkep. Untuk kakaknya yang menjadi korban, aku turut prihatin. Semoga hatinya dibesarkan ya, menerima cobaan dari Sang Maha Pencipta. Buat besti-besti aku dimanapun berada, Bes, tolong jangan jadi tipis kuping. Jangan jadi yang iya-iya aja. Pembelajaran buat kita. Tolong mulai hari ini ya, dimanapun berada, kalau ngelihat peristiwa apapun, penganiayaan, apalagi khususnya buat perempuan dan anak-anak, kita yang tahu, jangan cuma melihat aja, segera lapor. Dan ini ya buat laki-laki ya, yang jadi pelaku korban kekerasan, siap-siap aja di dalam ya. Mata ganti mata, itu udah banyak banget yang geram. Dan kita biasa sebagai perempuan, coba fokusnya diganti, fokusnya ke diri kita. Upgrade skill, upgrade ilmu, upgrade isi dompet. Biar kita tuh sadar kalau kita tuh lagi di gaslighting atau dikasih omongan-omongan surga ya. Kita harus cepat sadar ya. Jadi jangan ada lagi, semoga ini kejadian terakhir, jangan lagi ada korban buat perempuan dan anak-anak. Besti, be careful Besti. Jadi gimana menurut Besti-Besti? Tips buat menangkal ya, iblis-iblis ya, orang-orang. Saya yang bukan keluarga dari korban aja ikut benar-benar merasa sangat marah atas kejadian yang menimpa korban penyekapan selama 3 tahun ya di Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah pelakunya udah ditahan, udah ditangkap oleh Polda Jabar. Terima kasih Polda Jabar. Saya kira hukuman yang paling tepat untuk pelaku ini, si Taufik Hidayat ini, cuma ada 2. Yang pertama, hukuman mati. Karena korban itu benar-benar kehilangan masa depan, kehilangan penglihatan, ya, fisiknya sudah tidak seperti sedia kala. Itu
menurut saya pilihan pertama adalah hukuman mati. Menghilangkan masa depan seorang anak manusia, perempuan yang masih muda, hilang harapan masa depannya sampai seumur hidupnya. Pilihan kedua adalah kondisinya dari Taufik Hidayat ini, dari pelaku ini, disamakan persis dengan kondisi korban. Mata ganti mata, mulut ganti mulut. Ya, itu baru adil. Itu baru adil. Ya, saya sangat prihatin dengan apa yang menimpa korban. Saya menyampaikan rasa keprihatinan. Insya Allah saya akan mengatur waktu. Nanti saya akan mengunjungi korban. Tolong aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan masukan dari saya ini untuk pelaku dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya. Biadab sekali perbuatannya ini. Pelaku harus merasakan penderitaan yang sama yang dirasakan oleh korban. Untuk teman-teman kaum perempuan, kalau Anda punya pasangan, baik pacar maupun suami yang udah ada tanda-tanda psikopat, kasar, berbuat kekerasan terhadap Anda, tinggalin. Tinggalin, masa depan Anda terlalu berharga untuk hidup bersama psikopat. Salam dari Kalimantan Timur, saya baru ada di Kalimantan Timur dan ini jam 4 subuh waktu Kalimantan Timur. Saya baru tiba keliling dari 2 kabupaten jalur darat. Alhamdulillah baru nyampe di Swiss Hotel IKN. Masyarakat Indonesia kawal kasus ini, jangan sampai pelaku dapat hukuman ringan. Terima kasih, Yan LBF. Kepada tersangka kami juga tadi malam perlakukan secara SOP manusiawi, ya. Rekan-rekan semua tadi malam melihat sendiri bahwa kondisi fisik korban itu dalam keadaan sehat jasmani, ya, rohani, dan kita lakukan secara psikologi juga awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Kenapa Taufik Hidayat, si pelaku penganiayaan berat ini, kelihatannya santai dan tenang saat ditangkap polisi? Tentunya banyak dari kita ya yang merasa geram sekali melihat ekspresi wajah Taufik Hidayat ini, yaitu tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat asal Bandung ini yang baru saja diringkus pihak kepolisian. Di mana seorang yang telah melakukan perbuatan sekeji itu menyiksa korbannya hingga mengalami cacat fisik maupun mental, saat ditangkap malah cengar-cengir, kemudian raut wajahnya yang datar, tenang, santai, seperti tidak ada rasa cemas sama sekali dan seperti tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Mari kita kupas menurut ilmu psikologi yang sudah saya baca. Yang pertama, yaitu dia mempunyai kepribadian defisit empati afektif atau tumpulnya hati nurani. Secara logika, pelaku tahu dan sadar secara penuh bahwa tindakannya itu menyakiti orang lain. Namun, saklar emosional atau empati afektif di otaknya sudah mati. Dia tidak bisa merasakan penderitaan, kesedihan, atau rasa sakit yang dialami oleh korbannya. Dan yang kedua, dominasi logika yang menyimpang. Di dalam kepalanya, dia sudah membuat pembenaran atau minimization bahwa tindakan kejamnya adalah hal yang wajar dilakukannya menurut dia. Dan yang ketiga,
kepribadian sosiopat atau psikopat. Orang dengan spektrum kepribadian ini memiliki sistem saraf yang tidak merespon rasa takut atau cemas seperti orang normal. Itulah alasan mengapa saat dikepung petugas atau disorot kamera, dia tidak panik, karena ketegangan moral yang biasa dirasakan oleh orang normal saat berbuat salah, sama sekali tidak ada pada dirinya. Ketenangan Taufik saat diamankan di mobil petugas bukanlah tanda bahwa dia tidak bersalah, melainkan bukti nyata dari tumpulnya moralitas dan hilangnya rasa kemanusiaan pada diri dia. Jadi kasus ini alarm bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda pasangan yang manipulatif dan memiliki perilaku toksik ekstrim sebelum terlambat. Buat para wanita di luar sana, hati-hati dan harus sadar ya, secepatnya. Oke? Jadi menurut pendapat kalian bagaimana? Assalamualaikum. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi yang kami gelar pada hari ini, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama di 2 hari yang cukup padat ini, Pak Kapolda menyampaikan beberapa rilis. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi korban, ya, di mana disampaikan beliau adalah bagaimana pemulihan korban yang saat ini juga masih dalam on proses, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dengan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi, dengan kondisi yang memang masih belum pulih 100%. Kemudian demikian juga tadi malam, syukur alhamdulillah, ba'da maghrib, ya, tim gabungan Polda Jabar, ya, kita telah berhasil menangkap yang diduga tersangka, ya, saudara TH ini, berdasarkan keterangan saksi, korban, ya, dan juga pengantar R. Dan ketika sudah diantarkan di situ, yang bersangkutan akhirnya melarikan diri, dan salah satu dokter forensik yang menyampaikan kepada kita hasil visum et repertum tadi itu, yang dikatakan awalnya adalah sebagai kecelakaan. Dugaan dari dokter menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk luka hasil kekerasan yang dalam waktu yang cukup lama. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kepada tersangka kami juga tadi malam perlakukan secara SOP manusiawi, ya. Rekan-rekan semua tadi malam melihat sendiri bahwa kondisi fisik korban itu dalam keadaan sehat jasmani, ya, rohani, dan kita lakukan secara psikologi juga awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Bapak Kapolda Jawa Barat, tolong segera diperiksa pemilik kos dan penjaga kos dari kos di mana si pelaku menyandra pacarnya selama 3 tahun dan dianiaya. Karena tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi. 3 tahun, kosnya kecil, pasti bisa melihat terjadi penganiayaan dan sebagainya. Menurut kita undang-undang hukum pidana kita, orang yang membiarkan
tindak pidana berlangsung di depan matanya, tidak dicegah, bisa dianggap melakukan tindak pidana dan bisa dihukum. Jadi pemilik kos, terutama penjaga kos, harus segera diperiksa. Terutama penjaga kos pasti tahu terjadi penganiayaan di tempat kos itu, karena rumahnya pun tidak besar, dengan keadaan kosnya yang begitu bau berantakan. Penjaga kos harus segera diperiksa. Dia pasti tahu apa yang terjadi, agar diterapkan undang-undang KUH pidana. Membiarkan tindak pidana terjadi tidak mencegah merupakan perbuatan pidana. Salam Hotman Paris. Ini kamu kapan dibuat rambutnya? 2 hari yang lalu. Umurnya di mana? Di? Jadi kamu lagi di rumahnya siapa? Nyerahin diri. Gimana cara nyerahin diri? Bukan. Kamu cara nyerahin dirinya gimana? Tadi masuk ke Pak Edi. Berita sing beredar saiki kan masalah Taufik ya, Taufik Hidayat sing kaya iki gambar iki ting. Ya iku ya. Lah, gumunku iki kok iso nyekap nganti 3 tahun iki lagi konangan saiki. Yo, jan rumangsaku iki 3 tahun bayangno disekap 3 tahun cok rumangsaku. Tapi yo jan pokok ati-ati, pokok sing jenenge Taufik yo. Ilingin sing jenenge Taufik iki jan rata-rata iki kriminalisasi. Wong iki yo arogan, wong iki wis ngono kuwi wis pokok wong iki kendel wis. Begal bukan wong iki asline yo jan rumahku. Taufik ketangkep lur. Weh akhirnya lur, setelah Taufik rame jadi topik, akhirnya dibekuk tak berkutik. Sebuah informasi yang bikin happy rekan-rekan napi. Jadi asupan gizi, luapan emosi dari jari hingga ujung biji. Tapi sayang ada info di balik jeruji bakal diawasi CCTV. Kecewa diri ini. Baik Taufik, kelakuanmu lho pancen koyo among modal I love you kok iso ngrusak uripe wong sing ayu. Yo wong lanang kuwi emang pengen duwe power, cuma yo ora terlalu banter sampai kendalimu ora duwe pager. Wong lanang liyane motong omongane bojo ae ora wani, kok kowe malah wani-wanine motong lambene wong. Naudzubillahi pik Topik. Pantes saiki akeh setan sing padha beralih profesi ngamen. Lah wong kelakuane manungsa wis autopilot biadab tak beradab nuruti nafsu mangap-mangap. Pik Taufik, jenengmu lho Taufik, tapi kelakuanmu lho kaya tempat piknik Gunung Kidul. Hati-hati wene penjara we. Muga-muga disiksa karo kancamu. Cocok budaya. Lain aing mah ningali video ieu nya si ieu pas ditewak eta ku sempet maju ngarcengir kene. Hah? Ieu aing mah teu kabayang. Lamun nyaho gitu lanceukna, lanceukna ningali ieu geus beunang, aing mah teu kabayang da naon bakal dilakukeun kudu jadi lanceukna. 2 tahun tepanggih jeung Adi, sakalina panggih ningali kondisi awakna. Ya padahal mah tong waka dikajerokeun bikeun heula we ka lanceukna da, pasti lanceukna mah bakal ngudag ieu teh kajero. Jeung lamun bisa deuk ka saha ieu murukeun? Hah? Otak sia di mana otak sia? Budak batur kakuat kadi kitu-kitu eta nu jadi indung bapa. Maraban heueuh nepi ka gede. Ku sia diruksak. Lain masa depan hungkul nu ku sia diruksak teh sagalana ku sia mah teu kira-kira maksudna naon sia. Ku kapikiran aing mah jelema ciga kieu patut. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif ya.
yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, ya. Sejenis anggur hitam. Mengucapkan terima kasih pada Bapak Kapolda Jabar dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Baik, itu dia teman-teman ya. Bagaimana sekarang orang-orang penting di negara kita turun untuk memberikan respect kepada korban ya, untuk memberikan pembelaan, untuk memberikan keadilan. Jadi kalau kita melihat dari pendapat warga, itu banyak sekali yang menginginkan untuk si Taufik ini dihukum, bahkan hukum matot, hukum karena memang sudah sangat keterlaluan. Dan yang seperti ini orang mungkin bingung, keluarga korban mungkin bingung apakah bisa ditolerir atau tidak, gitu loh. Jadi tidak sembarangan memang untuk bisa benar-benar menyaksikan seseorang ini, apakah dia layak untuk diberikan hukuman biasa saja atau justru ada hukuman khusus yang bisa untuk membuat Taufik ini benar-benar merasa menyesal. Parah sih itu memang teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.